Terima kasih kepada semua yang hadir, penyelenggara yang masih semangat untuk dalam komunitas JKLPK ya. Saya mau presentasi, tadi makalah saya sederhana sudah saya kirim sih ke Pak Waluyo ya. Tapi ini hari saya presentasi untuk saya pakai PowerPoint aja. Saya akan bagi. Mungkin Bung Joni bisa dikenalkan sedikit lebih. Bung Joni saya memperkenalkan diri. Wah, sedikit aja ya, Bung Joni ini kan seorang advokat. Nama saya Joni Nelson Simanjuntak. Saya domisili hukum saya di Jakarta, di Solo, tapi sekarang saya lebih banyak di Jakarta, dan ketika presentasi ini saya ada di Jakarta, dekat-dekat dengan Istana Negara, tapi nggak satu dinding ya, dekat-dekat tapi tidak satu dinding, bersahabat dengan Joko Widodo, tapi ketika belum jadi presiden, ya, kalau sudah jadi presiden itu udah cerita beda tuh, nah, nggak bisa lagi sembarang-sembarang tuh. Nah, saya advokat dan juga aktivis di LSM sejak dulu dan hingga sekarang ya. Dan sekarang ini saya banyak jadi konsultan hukum lah, jadi trainer lah, jadi macam-macam deh ya. Tapi rata-rata kawan-kawan di JKLPK saya kira sudah mendengar nama saya dan sebagian sudah bertemu muka dengan saya. Apalagi yang di Surabaya itu kan sudah bertemu muka dengan saya. Perkenalan saya sekitar itu Ibu, saya langsung aja supaya waktunya kita lebih banyak diskusi ya. Boleh? Silakan halo. Bapak, ya silakan Bapak. Saya mau share screen dulu. Share screen dulu. Ini ya, klik dulu kan? Ini. Ini. Sudah kelihatan? Halo Ibu moderator. Sudah. Saya sudah bisa melihat. Sekarang saya mulai. Jadi judul dari materi diskusi saya itu ialah laporan keuangan lembaga pelayanan. Saya khusus bicara lembaga pelayanan Kristen ya, karena saya tidak begitu firm membicarakan lembaga pelayanan yang di luar kekristenan, meskipun saya tahu dan mengerti dalam kerangka antara negara dengan masyarakat sipil ya. Tapi bagian-bagian dalam mereka saya tidak begitu firm bicara di forum ini. Tapi saya lebih firm, lebih mantap lah bicara tentang LPK karena saya orang dalam, orang mengerti, orang yang berpengalaman di situ. Jadi mohon maaf nanti kalau pembicaraan saya tidak menyinggung hal-hal di luar dari lembaga pelayanan Kristen. Saya harap ini bisa dimengerti oleh kawan-kawan. Kemudian dalam makalah itu saya bikin pengantar. Jadi kita ini berbicara lembaga pelayanan Kristen. Dan karenanya ada banyak ragam entitas yang tergabung dalam JKLPK. Ya. Jadi ada entitas yang namanya yayasan, badan hukum, ada perkumpulan badan hukum, ada ormas, bukan badan hukum. Ya. Dia hanya sekedar perkumpulan atau paguyuban atau komite dan sebagainya. Tapi ada juga sebagai bagian dari gereja. Jadi ada lembaga-lembaga pelayanan yang merupakan bagian dari gereja sebagai bagian dari struktur gereja, misalnya pengmas atau bagian diakonia atau apapun namanya. Tapi dia tidak berdiri sendiri, namun dia masuk di dalam JKLPK dan dia merupakan bagian dari pelayanan Kristen, didefinisikan begitu. Kemudian kapasitas dari dan jenis JKLPK juga berbeda-beda ya. Ada JKLPK atau LPK yang besar, misalnya yang sudah menjalankan usaha-usaha di bidang kesehatan dan pendidikan. Ini sudah punya sejarah panjang kan, karena
lembaga pelayanan Kristen itu di Indonesia itu pada umumnya bermula dari dua jenis pelayanan ini, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Nah, tetapi ada juga LPK yang kecil-kecil, ya, yang misalnya LPK yang bergerak di bidang advokasi, orangnya cuma 3 atau 5 orang, dananya juga nggak gede, paling per tahun mengelola dana 50 juta atau 100 juta, itu pun kalau ada, kadang-kadang hanya modal dengkul dan seterusnya, ya. Ada juga LPK yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi masyarakat, yang usaha-usahanya itu bekerja dengan banyak pihak, yang penting adalah ekonomi masyarakat. Jadi tidak bisa kita bicarakan satu format yang berlaku untuk seluruh LPK, tidak bisa, ya. Tapi ada macam-macam format, seperti tadi format yang sudah disampaikan oleh Tina, ya. Itu kalau kita mempunyai hubungan yang panjang, yang lama dengan donor, ya itu mungkin pas, ya. Tapi kalau hubungannya tidak dengan donor, ya kan, nah, bagaimana status dari laporan keuangan, perlukah, tidakkah, dan seterusnya, ya. Nah, jadi meskipun demikian, manfaat dari bicara kita tentang topik ini menurut saya adalah dua. Satu, konsolidasi internal. Jadi kalau laporan keuangan itu berjalan bagus, di internal itu tidak ada rumit-rumitnya, tidak ada masalah, tidak ada saling-saling siak sangka yang semacam-macam lah, ya. Kemudian membangun kepercayaan publik, yaitu masyarakat umum lah, ya. Tidak disebut di sini kepercayaan publik seperti misalnya termasuk negara, tapi adalah masyarakat umum dan kemudian masyarakat sekitar. Nah, lalu saya bicara mengenai LPK dan dana. Ini topik yang kedua yang saya bicarakan di dalam makalah itu. Jadi saya intinya adalah setiap LPK baik besar ataupun kecil itu butuh dana. Misalnya untuk kantor operasional, tenaga, dan seterusnya, ya. Nah, tenaga kerja di LPK itu banyak yang dibayar di bawah standar upah minimum. Ada juga yang setara dengan standar upah minimum, tapi tidak ada yang, setahu saya belum ada yang setara dengan pembayaran dari manajemen perusahaan, ya. Kecuali lembaga-lembaga donor yang datang dari luar negeri dan bercokol di Indonesia, gaji para stafnya itu bisa lebih besar dari gaji mereka yang bekerja di perusahaan, di manajemen perusahaan. Tapi untuk LPK sejauh yang saya tahu itu tidak ada yang menyamai, ya, pembiayaan atau pemberian gaji yang dilakukan di lembaga-lembaga donor luar negeri atau di dalam setara dengan perusahaan-perusahaan misalnya, ya. Tetapi tentu saja ada yang berada di dalam setara dengan upah minimum, ada yang di atasnya, tapi tidak sampai berlipat-lipat, ya. Paling di atasnya 1,5 kali dari upah minimum atau 2 kali dari upah minimum, tapi tidak sampai berlipat-lipat. Karena inti dari orang bekerja di LPK sebetulnya bukan untuk mencari nafkah, tapi menjalankan amanah kerohanian, yaitu menjalankan amanah Sang Ilahi, menyelamatkan manusia, memberikan kasih, menebar kasih, dan seterusnya. Tetapi itu tentu tidak berlaku lagi, upahmu besar di surga, itu tidak berarti semua orang tidak dibayar. Oh tidak, karena upah yang di surga itu secuilnya itu harus dilaksanakan, dirasakan juga di dunia. Yang kedua, dalam hal LPK dengan dana ini, sumber-sumber dana LPK itu terdiri dari individu, gereja, dan organisasi filantropis, ya. Ada banyak individu yang menyumbang ke LPK, seperti yang saya bilang tadi. Ada LPK yang menyelenggarakan di bidang panti asuhan, LPK yang menyelenggarakan di bidang kesehatan, di bidang sekolah, di bidang pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi. Ada individu-individu tertentu yang memberi sumbangan. Dan kita bersyukur misalnya untuk bantuan-bantuan terhadap anak, ya, LPK yang bergerak di bidang anak, itu banyak juga yang mensumbang dari individu-individu. Kemudian dari gereja, ya, kita juga tahu bahwa gereja-gereja seringkali menjadi
subjek yang memberi dana kepada LPK atau kepada orang-orang yang menjalankan usaha-usaha pelayanan sosial. Ya. Lalu organisasi filantropis di dalam negeri maupun di luar negeri ini nanti adalah termasuk misalnya pengelola perusahaan-perusahaan yang mendirikan yayasan-yayasan seperti perusahaan jarum ataupun Jisamsu ya, pabrik rokok Jisamsu atau jarum itu atau gudang garam ya, mereka mendirikan yayasan-yayasan yang menyebar dana-dana atau menyalurkan dana-dana tertentu, dana dalam jumlah tertentu kepada lembaga-lembaga yang memang menurutnya mereka itu adalah layak untuk dibantu. Itu namanya organisasi filantropis. Tapi organisasi filantropis itu juga ada organisasi-organisasi yang berbasiskan kekristenan, kemanusiaan ya. Jadi lembaga-lembaga donor, orang bilang lembaga donor, tapi sebetulnya mereka juga mencari uang dari negara, dari individu, dari gereja. Jadi misalnya kalau ada yang mendapat dana dari IKO itu tidak mencetak dana sendiri, tapi juga mendapatkan uang dari pemerintah Belanda, dari gereja-gereja di Belanda, dari individu-individu yang tertarik di Belanda ya. Tapi mereka organisasikan itu yang saya sebut organisasi filantropis, yaitu yang menyalurkan dana-dana kemanusiaannya kepada untuk program-program kemanusiaan juga. Kemudian besaran dana yang diperoleh sangat tergantung pada kondisi masing-masing sumber dana itu. Jadi berapa besar seperti yang kita hadapi sekarang ini, ketika ada goncangan ekonomi di Eropa, maka berkuranglah dana yang dikelola oleh organisasi-organisasi filantropis dari Eropa itu, dan mereka juga mengurangi porsi pemberiannya kepada kita. Sama juga di Indonesia, organisasi-organisasi filantropis yang dikelola oleh beberapa perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya, CSR mereka, corporate social responsibility itu sangat tergantung pada keuangan dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Jadi tidak ada satu jumlah yang permanen, yang stabil yang akan diberi, sangat tergantung pada masing-masing lembaga. Tapi kontinuitas perolehan dana itu dari beberapa sumber ini sangat tergantung beberapa faktor ya. Kalau faktor ini tidak ada, menurut saya mereka juga tidak simpati memberi ya. Meskipun ada relasi-relasi personal atau relasi-relasi keimanan, tapi kalau misalnya yang seperti di bawah ini tidak dijalankan, menurut saya sumber-sumber itu pun akan terkunci ya. Misalnya konsistensi penggunaan dana yang diberikan sesuai dengan apa yang dinyatakan ketika meminta dana tersebut. Jadi kalau diminta untuk membangun jembatan, ya bangunlah jembatan ya. Kalau diminta untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga, bikinlah itu. Jangan dirubah-rubah, karena kalau merubah-rubah itu menimbulkan kejengkelan bagi pemberi uang ya, pemberi dana. Mereka akan bilang dikasih A, dijawab, tapi yang dikerjakan B. Kemudian ketepatgunaan dana tersebut yang dikaitkan dengan layanan kepada masyarakat. Jadi kalau kita meminta uang, maka mereka juga menilai tepat guna enggak dana itu. Ya. Kalau tepat guna artinya kita tidak mereka memberi uang untuk tidak sia-sia ya. Kalau mereka memberi uang tapi sia-sia, tentu saja mereka tidak merasa perlu lagi untuk memberi. Baik individu maupun gereja maupun organisasi filantropis pasti menerapkan dua hal itu. Ketiga adalah kejujuran penggunaan dana tersebut yang dikaitkan dengan alokasi, besaran, aktivitas dan sasaran yang ditentukan. Kalau kita mendapat dana dari siapapun, ya tentu yang ditanya itu kejujuran kita itu. Berapa besar yang dialokasikan ya kepada pos anggaran apa ya, untuk program apa dialokasikan, berapa besarnya, apa aktivitasnya, siapa sasaran-sasaran yang ditentukan itu. Itu saya kira faktor yang layak atau faktor yang umum berlaku dalam relasi kita dengan pemberi dana. Dan setiap evaluasi tentu ini dipertanyakan. Berapa alokasi dana yang digunakan untuk ini? Ya. Dan kemudian apakah program ini direncanakan sebelumnya atau bukan direncanakan?
dan apakah besaran yang dicurahkan kepada satu kegiatan itu adalah pas atau berlebihan ataukah kurang gitu. Lalu yang keempat, pertanggungjawaban administratif sesuai fakta penggunaan. Jadi ini yang paling banyak soal di dalam hal implementasi keuangan di LPK. Jadi pertanggungjawaban administratif itu misalnya seperti yang dibilang oleh Tina tadi, tentu saja setiap pengeluaran dana harus ada kwitansi kan. Nah, tapi kalau sering terjadi di lapangan itu kan kwitansi tidak selamanya bisa diterbitkan. Kalau misalnya hanya penggunaan uang hanya 10.000, 20.000, tapi kan kalau meskipun 20.000, kalau berkali-kali bisa menjadi 1 juta tuh, ya kan? Tapi kan mendapatkan kwitansi 10.000, 20.000, 50.000 dalam sebuah komunitas atau di daerah yang misalnya daerah terpencil, ya, seperti contoh ya, saya ke Papua nih, makan di warung tuh. Harganya per 1 kali makan 50.000 tuh. Itu yang penyelenggara warungnya nggak pernah tuh mempunyai kwitansi atau apapun. Gimana coba? Ya. Tapi makan saya kan tidak sekali, berulang-ulang. Hitung bisa sampai 200-300.000. Nah, bagaimana saya mengatakan itu? Nah, tetapi ini bukan soal yang diterima oleh manajemen keuangan dari donor misalnya, tapi mereka memastikan ya Anda keluarkan duit ya harus ada makanya, kalau tidak ada struknya, karena kadang-kadang donor yang berbasis hidupnya adalah di negara modern, industri juga negara-negara industrial, itu soal-soal yang seperti tidak ada kwitansi itu bukan persoalan lagi bagi mereka, karena semua bisa digunakan dengan struk ya, dengan penggunaan dana dengan debit misalnya, pembayaran debit misalnya. Tapi itulah yang dimaksud di sini adalah pengeluaran dana harus ada dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya seperti apa? Harus ada jelas kemana uang itu dipakai dan berapa uang itu dipakai dan mana datanya, mana kwitansinya, mana tulisannya gitu. Yang kelima, kemanfaatan yang dirasakan oleh subjek layanan atau penerima manfaat. Jadi kalau ini selalu dipertanyakan siapa saja yang mendapat manfaat dan apa yang manfaat yang diterima oleh subjek layanan itu. Jangan-jangan antara dana yang diperoleh satu lembaga itu lebih banyak menikmati manfaatnya adalah pengelolanya daripada subjek layanan. Nah, kalau ini terjadi, maka LPK tidak lagi sebagai lembaga pelayanan, tapi sudah lembaga memang tempat untuk orang cari kerja, ya. Mencari kerja dan bekerja itu tentu saja tidak salah ya, tetapi dalam kerangka teologi ya, atau pemahaman di dalam LPK kan selalu harus lebih banyak penerima manfaat atau subjek layanan yang menerima manfaat daripada si pelaksana program. Mengapa demikian? Karena asumsi dasarnya adalah secara teologis orang bekerja di LPK bukanlah orang yang memang mencari kekayaan lah, kemewahan lah atau apa, tapi adalah untuk menjalankan amanah ilahi, memberi kasih, menebar kasih kepada semua orang. Oleh karena itu gajinya yang penting layak ya, pola hidupnya yang penting layak ya, tidak sampai bermewah-mewah gitu. Maka itu sering dalam evaluasi sering dinilai apakah manfaat dari program ini atau manfaat dari uang yang saya beri atau yang donor beri kepada lebih banyak dirasakan subjek layanan ataukah penyelenggara program. Nah, ini memang menjadi sulit ya untuk mengukurnya, memang sulit. Tapi pertanyaan ini penting untuk kita hayati, bahwa tidak terjawab dalam hari ke hari ya bisa dipahami. Ya. Lalu tertib administrasi keuangan yang berlaku konsisten. Artinya saya pernah memeriksa satu lembaga yang mendapat dana besar dari satu lembaga yang waktu itu adalah saya sebagai orang yang mengkoordinasikan lembaga itu untuk membangun partner di Indonesia. Nah, lembaga itu
mengeluarkan duit banyak, tapi kwitansinya ditumpuk aja dalam satu kertas, dimasukkan dalam satu peti, tanpa pernah disusun dengan baik, tanpa pernah dikategorikan dengan baik, tanpa pernah dirawat dengan baik. Ketika sang donor datang ditanya, bagaimana mengenai keuangan, mana administrasinya, yang diperlihatkan adalah tumpukan kwitansi. Betul juga bahwa tidak ada uang yang disalahgunakan, tidak ada. Tapi itu memperlihatkan tidak ada suatu tertib administrasi keuangan yang berlaku. Dan donor itu kemudian meminta supaya diadakan audit. Ya, kalau sudah ada audit kan ada namanya audit audit resmi, audit formal, ya, hanya melihat mengenai berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan uang dikeluarkan itu datanya mana. Nah, soal kebenaran tentang data-data yang ada dalam audit formal kan tidak terlalu penting. Tapi kalau sudah dicurigai bahwa ada penyalahgunaan keuangan, akan ada audit yang lain yang disebut dengan audit yang semacam penyelidikan, ya. Dan oleh karena itu tertib administrasi keuangan yang itu harus berlaku konsisten. Ya, diaturlah, ada bukunya, ada tulisannya, ada penyimpanan datanya, dan sekarang semua harus diupload dalam sebuah file di komputer. Nah, kemudian LPK dan laporan keuangan. Laporan keuangan LPK menurut saya sangat tergantung pada entitas lembaga dan sumber perolehan dana. Seperti yang saya bilang tadi, ya, sebutlah misalnya lembaga penyelenggara kesehatan atau pendidikan, ya. Contohlah seperti Yakum lah misalnya, yang ada di yang mengelola banyak rumah sakit. Tentu laporan keuangan mereka itu tertib sudah, karena mereka mengelola rumah sakit yang banyak dan mereka bisa menggunakan tenaga akuntansi, tenaga akuntan, dan siklus atau sirkulasi keuangan mereka itu mungkin per tahun itu miliar, ya. Yang datang miliar, yang keluar miliar. Jadi tentu saja laporan LPK seperti ini, ya, pastilah menggunakan standar-standar akuntan, ya. Apalagi kalau mereka kerjasama dengan negara, kan, dan mereka ini pastilah akan menggunakan tenaga profesional. Dan saya sudah melihat itu karena saya dulu juga orang yang pernah digunakan oleh Yakum untuk mengomentari mengenai kinerja-kinerja Yakum, ya. Dan juga misalnya yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan. Sebutlah misalnya UKI lah, atau Satya Wacana lah, atau Petra lah. Pasti mereka ini menggunakan laporan keuangan yang lebih tertib, yang sudah menggunakan standar-standar akuntan, yang juga memperhatikan tuntutan-tuntutan yang diminta oleh negara, ya. Itu, ya. Tapi ada LPK yang kecil-kecil seperti LPK yang dipimpin oleh teman saya, karyawannya hanya 3, uangnya cuma 100 juta per tahun, itu belum tentu ada. Nih, ini kan standar laporan keuangannya kan tidak terlalu mohon maaf, Bung ya. Joni, waktunya sudah habis. Waduh, bisa. Tadi tidak dibilang berapa lama nih. Iya, maaf, Oke. maaf, 20 menit ini sudah 20 menit lebih, ya. Jadi putus sekarang. Mungkin saya bisa dulu. diteruskan sebentar, 5 menit maksimal, ya. Oke. Jadi LPK dan laporan keuangan itu tergantung pada entitas lembaga dan sumber, ya. Kemudian pada relasi tertentu laporan keuangan bukan penentu, melainkan hanya memastikan manajemen. Jadi di dalam banyak praktek laporan keuangan itu hanya memastikan aja, bukan yang menentukan mengenai apakah lembaga itu akan bekerja terus atau tidak terus, ya. Laporan keuangan menjadi isu penting dalam LPK ketika terjadi beda pendapat. Di LPK itu laporan keuangan itu atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu akan menjadi ruwet kalau ada perbedaan pendapat. Konfliknya akan terjadi. Nah, lalu LPK dan manajemen keuangan. Saya menafsirkan manajemen keuangan di sini adalah mengurus keuangan. Maka sasaran keuangan adalah efisien, efektif, dan sesuai tujuan. Dan dalam praktek keuangan,
biasanya dalam praktek manajemen keuangan diterapkan asas transparansi atau terbuka. Yang dimaksud terbuka atau transparansi ialah tidak ada yang disembunyikan dengan alasan apapun dan dengan alasan apapun. Ya, itu transparansi. Tapi tidak semua harus dikemukakan dengan alasan transparansi. Itu jadi ada hal-hal tertentu yang nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian dan asas akuntabilitas, yaitu semua pengeluaran, semua penggunaan, semua yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik besaran, penggunaan maupun administrasi. Jadi itu yang disebut akuntabilitas. Jadi tidak ada istilahnya karena individu tertentu yang punya wibawa lalu tidak dipertanggungjawabkan. Uang yang dipakai tidak dipertanggungjawabkan. Tapi harus dipertanggungjawabkan besarannya berapa, penggunaannya untuk apa, administrasinya apa. Lalu kedua, asas ini berjalan baik diperlukan aturan main. Artinya apa? Asas transparansi dan asas akuntabilitas itu bisa berjalan kalau ada satu aturan main dan kode etik yang harus dituruti. Kalau tidak, itu asas transparansi dan asas akuntabilitas akan menjadi persoalan yang memicu konflik di dalam internal. Ya. Karena ada sangka, ya. Karena ada penjelasan ke pihak luar atas keuangan tertentu yang tidak perlu diketahui oleh pihak luar. Dan saya sudah beberapa kali menangani masalah seperti itu. Hal keuangan internal dikemukakan kepada pihak luar yang tidak perlu mendapat informasi itu. Nah, dan itu melanggar kode etik. Oleh karena itu harus ada kode etik dan ada aturan main. Siapa yang boleh mengetahui apa dan sebatas mana semua orang mengetahui apa. Dan kode etik bagaimana orang menghormati yang lain dan seterusnya. Kemudian LPK dan kewajiban hukum. Saya melihat bahwa LPK ini kan dikategorikan sebagai lembaga privat, bukan lembaga publik. Artinya lembaga yang murni adalah dimunculkan oleh masyarakat. Nah, karena itu menurut saya belum ada kewajiban dari LPK untuk membuat laporan keuangan dan diberikan kepada publik. Kecuali kepada donornya atau kepada pelakunya pengurusnya, ya, tapi kepada publik, misalnya kepada publik itu adalah kepada negara, nah, ya. Tetapi memang dalam undang-undang yayasan ada yang disebut bahwa yang mengelola dana 500 juta ke atas atau mendapatkan sumbangan 500 juta ke atas atau yang sudah mempunyai aset lebih dari sekian miliar itu harus ada. Nah, itu kan lembaga-lembaga yang misalnya kan adalah lembaga-lembaga pelayanan Kristen sekarang ini kemungkinan adalah seperti Yakum itu tadi, ya, atau seperti misalnya yayasan-yayasan kesehatan yang lain, ya. Tapi LPK-LPK yang kita lihat yang tergabung di dalam JKLPK ini menurut saya masih di ranah privat, bukan di ranah publik. Kalau sudah di ranah publik kan semua orang boleh tahu dong, siapapun, ya. Kemudian kejaksaan, kepolisian harus tahu dong apa yang terjadi di dalam. Nah, oleh karena itu kewajiban hukum dari LPK untuk membuat laporan keuangan itu kan urusannya dengan satu, pengurus, kedua, donor, ketiga, ya partner kita yang kita anggap adalah orang-orang yang akan membantu. Nah, kesimpulan saya ialah laporan keuangan berbeda dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan manajemen keuangan dan dalam hal ini asas transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan laporan keuangan berhubungan dengan sajian fakta penggunaan dana serta susunan administrasi keuangan. Sejauh yang saya tahu hingga sekarang ini laporan keuangan lembaga pelayanan masih belum dipandang sebagai kewajiban dalam ranah publik, melainkan masih dalam ranah privat. Itu yang saya bilang tadi. Kalau dia sudah ranah publik, maka ada kewajiban dari mau kecil mau besar seperti apapun harus diajukan ke pemerintah atau ke negara atau ke pemerintah daerah tentang penggunaan dana. Sedangkan kalau di ranah privat itu artinya kan masih sekitar dari internal lembaga sendiri atau dalam relasinya dengan donor atau partner. Dan tidak ada satu tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepada LPK jika tidak memberikan misalnya laporan keuangan ke publik. Belum, ya. Kecuali kalau kita mencari dana dari publik dengan sedemikian banyak seperti misalnya kita lihatlah misalnya Metro TV ya meminta dana dari publik untuk bencana, ya dia harus melaporkan ke publik karena dia mencari dana dari publik gitu loh. Nah, sehingga
karena di dalam privat, sehingga keteledoran tidak membuat laporan belum dapat dipakai, mengundang kehadiran negara untuk mengenakan sanksi pidana. Artinya, kalau kita teledor, tidak ada laporan keuangan, maka negara belum bisa mengenakan sanksi. Paling banter pada tataran internal akan terjadi masalah, dan itu ranah perdata, meski bisa berujung ke pidana. Jadi, kalau ada satu LPK, laporan tidak punya laporan atau tidak membuat laporan yang bagus, ya dia diberi sanksi oleh donornya seperti yang dibilang Tina tadi. Tapi jaksa tidak bisa dong, polisi tidak bisa dong, gitu ya. Masyarakat umum tidak bisa memberi sanksi, ya, paling tudingan, gitu ya. Nah, kalau ada laporan yang sudah bagus, rapi, mantap, nah itu kan hanya untuk meningkatkan profilnya kepada publik bahwa LPK tersebut dengan memiliki laporan keuangan yang bagus. Jadi belum sampai kepada soal-soal yang kita sebut adalah ranah publik. Nah, Ibu, saya kira itu karena waktu terbatas ya, tapi mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa lebih luas lagi. Meskipun saya belum puas untuk menjelaskan gagasan saya ini atau makalah itu untuk sementara saya hentikan dulu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih.